Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih yang telah bergabung semuanya. Ini semua domisili dari mana ya? Dari Jabodetabek atau luar Jabodetabek? Jabotabek, Bu. Jabodetabek ya. Beda. Oke. Ya, salam hangat untuk semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya semuanya? Apakah masih sehat? Terus juga masih semangat ya? Ada dari Pontianak, ada dari Sukabumi. Oke, terima kasih dari Bandung. Suaranya. Iya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Wah, teteh. Ya, Kita Edunitas Expert Class sebelumnya atau yang memang baru baru mengikuti Edunitas Expert Class baru kali ini baru bergabung. Selamat datang ya teman-teman ya. Selamat datang kembali ke Edunitas Expert Class ya. Tentunya juga kita akan apa webinar yang sangat menarik ya teman-teman. Tentunya perkenalkan, perkenalkan nama saya Sheila Salsabila. Teman-teman bisa panggil saya Sheila. Hari ini saya akan menemani dan memandu teman-teman dalam belajar dan berbagi dalam topik fenomena mental ya. Yang di sini adalah kelelahan mental yang semakin sering dialami oleh banyak orang di era modern ini, teman-teman. Ya, tentunya sangat relate dengan kehidupan kita ya sebagai muda yang memang sekarang bekerja, apalagi bekerja sambil kuliah ya, yang tentunya juga sangat relate dan sangat 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 merasakan namanya bagaimana sulit produktif, kehilangan konsentrasi, sering merasa lelah atau apapun itu ya teman-teman. Dan di sini kita akan bahas tentunya webinar ini juga membantu nanti kita akan mengenal apa itu mental yang sering dialami oleh banyak orang di sini ya teman-teman. Oke, izinkan saya untuk membaca rundown-nya secara singkat saja ya. Secara singkat untuk rundown-nya di sini adalah yang pertama ada open gate ya. Tentunya kita juga sudah melakukan open gate ini tentunya dan juga nanti ada pembukaan ya, pembukaan sudah dan nanti akan ada pengenalan dan pembacaan CV pemateri. Oke, dan selanjutnya penyampaian materi webinar mengapa kita merasa lelah meski tak banyak bergerak. Mungkin teman-teman di sini juga tentunya pernah ya mengalami gitu. Eh, Padahal kita tidak merasa kita tidak banyak bergerak, tapi kita lelah gitu ya. Nah, nanti kita akan membahas ini tentunya sangat-sangat relate ya, tentunya sangat relate dan apa sangat bermanfaat untuk kita. Oke, nanti ada pemutaran video dan diskusi tentunya ada diskusi teman-teman, diskusi dan tanya jawab. Teman-teman diharapkan untuk aktif ya. Nanti akan misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ingin menambahkan itu boleh banget teman-teman. Dan saya akan jelaskan juga nanti kita akan berbagi door prize teman-teman. Bagi yang aktif ya, yang aktif kita 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 siapkan itu untuk door prize ya. Terus ada closing statement tentunya pemateri penutup bersama lalu ada penutupan closing. Oke. Teman-teman, webinar ini juga disponsori oleh edunitas.com tentunya, Edunitas Expert Class teman-teman. Bahwa nanti juga teman-teman juga isi link tes sesi nanti yang disediakan oleh panitia ya teman-teman. Dan di sini saya akan membacakan CV pemateri secara singkat ya dari Bapak Jelang Jelang Hardika ya, betul Jelang Hardika MPSI. Bentar, selamat malam Bapak Jelang Hardika sudah hadir ya Pak ya. Selamat Malam. malam, selamat malam Pak Dika. Iya, selamat malam, Mbak Sheila. Malam Pak Dika. Tentunya pasti teman-teman sangat sangat antusias nih Pak gitu ya untuk membahas untuk membahas ini gitu Pak. Dan memang kan ini judulnya mengapa sih kita merasa lelah ya Pak ya meski kita banyak bergerak. Tentunya kan tadi berhubungan dengan produktivitas, multitasking ya Pak ya, overload informasi, tekanan pekerjaan yang memang memungkinkan kita untuk ya kita lelah tapi walaupun kita mungkin yang lelah itu mentalnya ya Pak ya, secara mentalnya bukan secara fisiknya gitu. Oke, dan di sini Pak Jelang Hardika seorang psikolog klinis ya, founder dan psikolog dari 2019 ya Pak ya sampai sekarang. Tentunya experience-nya pasti pasti banyak sekali nih Bapak nanti bisa sharing ke kita ya Pak ya. Sharing terus juga Bapak sebagai dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta ya dari 2019 juga di sini ada
di Puskesmas Banguntapan ya Pak ya, di Bantul, betul ya Pak ya? Ini lalu sama dari 2019 juga, terus pendidikannya itu adalah di Universitas Muhammadiyah Malang ya, 2010 sampai 2014, lalu S2 Psikologi Profesi, mayor mayor klinis ya. Oh, karya dan penghargaannya juga tentunya sangat di sini ada Best Psikologis Relief di 2024, 2023, 2022. Luar biasa, Pak ya. Berarti Bapak juga sudah sangat apa ya, experience di bidang ini ya, Pak ya, gitu. Dan oh, ada Bapak juga buku yang merasa marah di 2023. Lalu ada Tenang Saja Ini Hanya Dunia 2023. Oke, sudah tidak sabar ya tentunya teman-teman. Oke, dan inilah webinar kita. Mengapa kita merasa lelah meski kita banyak bergerak oleh Pak Jelang Hardika. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sela atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, tadi sudah dikenalkan ya. Nama saya Jelang Hardika. Bisa dipanggil Jelang atau Dika, bebas aja. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok namanya Jelang? Jadi itu ada filosofinya itu. Menjelang hari kemerdekaan. Menjelang Agustusan tuh. Oke teman-teman ini sudah tadi beragam ya ada dari Medan, Bandung, Bogor, Kediri, Papua. Wah, tadi nggak cuma WIB ya. WIT pun jam 9 sudah apa ya, sudah malam pun masih bersedia ya. Nah, mungkin saya juga mau bertanya juga ke teman-teman semuanya nih. Boleh diluluskan juga mungkin ya. Apa sih yang menjadi rutinitas teman-teman? Apakah mahasiswa kah, pekerja kah? Mungkin boleh tuliskan. Kalau mahasiswa jurusannya apa dan semester berapa? Gitu ya. Mungkin biar saya juga tahu ada gambaran nih. Teman-teman nih kebanyakan mahasiswa apa nih gitu kan ya misalnya mahasiswa apakah mahasiswa awal kah tengah atau akhir atau mungkin apa nih ya. Silakan buat tuliskan di kolom chat ya. Oke, ada yang mahasiswa 5 pekerja, kuliah awal pekerja. Oke, macam-macam ya. Oke, kebanyakan mahasiswa dan pekerja bahkan mungkin dua-duanya ya, yang guru yang baru masuk, ada yang mau skripsi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di acara kita malam ini. Dan terima kasih juga untuk Lintas yang atas undangannya pada saya. Saya izin untuk share screen dulu. Oke, semoga sudah muncul di layar masing-masing. Kalau nanti layar saya hilang atau suara saya yang hilang, mohon nanti diingatkan ya di kolom chat biar tidak kebablasan. Ya, kita akan bahas ini kalau di randomnya kurang lebih 1 jaman ya untuk materi. Oke, masih saya juga memantau teman-teman yang menuliskan di kolom chat ya. Ya, ada manajemen semester 5, ada psikologi ya. Oh, masuk satu psikologi semester 3, S2 kumu. Banyak sekali nih, mantap nih. Oke, terima kasih ada yang sudah menuliskan juga di kolom chat. Ya, oke, ini kita akan bahas selama 60 menit ke depan terkait mental fatigue ya. Mengapa kita merasa lelah meski tak banyak bergerak ya? Mungkin sebagian dari kita merasakan hal itu. Sehingga mungkin itu yang mendorong teman-teman ya untuk mengambil materi hari ini itu kan ya, seminar hari ini itu kan. Mungkin loh, kenapa ya kok tiba-tiba mungkin di kosan, di kamar, di rumah, kok ngerasanya kok capek banget ya, lelah banget nih, gitu kan. Tapi nggak tahu nih, dan lagi nggak banyak aktivitas, malah banyak magernya itu kan, banyak rebahannya kok malah capek. Nah, kita kan kupas, kenapa itu bisa terjadi, gitu kan ya. Oh, mantap nih. Wah, lengkap. Dari semua jurusan ada, semester ini juga ada, juga ada yang kuliah, ada yang bekerja, atau makan dua-duanya ya. Nanti kita akan kupas satu persatu. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas, teman semua, pengertian dan penyebab utama mental fatigue ya. Dan saya izin memanggil teman-teman ya untuk para hadirin ya. Karena mungkin ada yang mungkin di bawah saya, ada yang setara, mungkin ada yang di atas saya, tapi kita samakan aja teman-teman itu ya. Pengertian dan penyebab utama mental fatigue.
Kedua adalah bagaimana mental fatigue mempengaruhi produktivitas dan kesehatan. Kemudian ada strategi efektif mengelola dan mencegah kelelahan mental. Dan materi yang terakhir, tips praktis menjaga keseimbangan mental dan fisik. Nah, ini kita akan kupas satu persatu nih. Oke, yang pertama ya, pengertian dan penyebab utama mental fatigue. Oke, apa itu mental fatigue? Nah, oke, buat teman-teman nih, sebelum nanti kita akan ulas apa kalau dalam pandangan teman-teman nih, boleh dituliskan mungkin satu dua kata atau satu kalimat apa sih mental fatigue itu? Boleh dituliskan di kolom chat. Sepengetahuan teman-teman aja tuh. Mungkin pernah dengar atau mungkin pernah belajar mungkin atau pernah mengalami, boleh tuh. Apa ya mental fatigue itu ya? Oke, ada yang mengatakan burnout. Oke, med, dia. Baru dengar lelah mental, oke. Lelah batin, merasa lelah secara emosional atau mental, oke. Emosional, emosional, mental, burnout, oke. Baik, itu yang kebanyakan ya. Oke, nanti kita akan kupas. Nanti juga agak sedikit bahasan terkait burnout. Nah, akan kita ulas apakah ada kesamaan nggak sih mental fatigue dan burnout. Gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih saya sudah menuliskan. Apa itu mental fatigue? Rasa lelah yang terus-menerus dan kurangnya energi yang memengaruhi proses kognitif. Ya, jadi rasa lelah ya nggak cuma sekali berarti kan terus-menerus dan berkurangnya energi yang berpengaruh ke proses kognitif. Gitu kan. Jadi karena lelah itu kognitifnya jadi sulit untuk berpikir jernih. Atau mungkin sebaliknya, karena mungkin pikirannya sedang penuh, sedang capek berpikir, akhirnya juga pengaruh ke kondisinya, gitu kan ya, kondisi mental, gitu kan. Jadi saling berpengaruh. Nah, biasanya individu mengalami kelelahan mental sering merasa terkuras atau tidak bersemangat, kesulitan berkonsentrasi dan termotivasi, itu ya. Kelelahan mental, gitu kan. Kalau mungkin gampangnya adalah mental itu adalah lelah mental, gitu kan ya. Jadi terkuras energinya. Jadi apa ya? Mau bergerak itu sulit ya. Kayak bukan bukan malas ya, beda ya dengan malas ya. Malas itu kan kita memilih dengan sengaja untuk tidak bergerak nih, gitu kan ya. Dan sebenarnya malas tuh nggak ada loh kalau menurut saya. Yang ada itu rajin pada aktivitas yang tidak produktif, ya. Rajin main game online, ya. Rajin tiduran, rajin rebahan dan sebagainya. Jadi berbeda dengan malas ya, karena karena itu jadi tidak punya daya, nggak punya energi gitu ya. Nah, kondisi ini dapat muncul akibat aktivitas mental yang berkepanjangan ya. Misalnya stres, kurang istirahat ya, nggak seimbang nih gitu kan. Yang menyebabkan penurunan kinerja kognitif dan kesadaran emosional secara keseluruhan gitu ya. Jadi dampaknya seperti itu. Oke. Jadi ini yang mungkin kita apa ya? Samakan dulu persepsi kita terkait mental fatigue itu seperti apa sih? Nah, ini ya, penyebab utama mental fatigue. Ya, oke, saya baca nih teman-teman yang ada yang menuliskan ya. Oh, sorry. Suara saya apakah udah terdengar atau kecil suaranya? Sudah terdengar sih, Pak. Aman ya? Oke, oke, oke. Baik, baik. Sip. Oke, penyebab utama mental fatigue ya. Utamanya adalah ini teman-teman, stres. Ya, utamanya stres. Entah itu pekerjaan, kuliah, keluarga, atau mungkin relationship ya, sosial juga, keuangan mungkin. Stres utamanya. Gitu ya. Dan stres itu kan nggak hanya selalu negatif sebenarnya kan. Ada namanya eustress, stres positif. Ketika kita ada tekanan itu, kita merasa berkembang. Nah, itu eustress. Tapi ada juga distress, stres yang negatif. Gitu ya. Jadi, ketika kita mengalami itu, kita jadi nggak berdaya, nggak produktif, gitu ya. Jadi lemah itu kan. Itu ada stres negatif. Nah,
Stres ini ketika memang tidak kunjung ditangani, inilah yang akan menyebabkan mental fatigue. Ya kan? Jadi mental fatigue ini satu tingkat lah di atas stres. Ya kan? Stres itu hal yang wajar ya. Semua orang pasti pernah stres. Bayi pun juga stres ya, teman-teman ya. Bayi itu mau makan lapar, ya udah dengan nangis kan. Ya kan? Apalagi kita yang mungkin remaja atau dewasa. Stres itu hal yang lumrah wajar, ya kan ya. Tapi stres yang terlalu berlebih, ya kan ya. Itulah yang bisa menyebabkan mental fatigue ya. Ketika memang tidak kunjung ditangani. Kemudian ada namanya burnout. Nah ini ya, ada kan ada yang menjawab mental fatigue sama dengan burnout. Padahal itu dua hal yang mungkin mirip ya, tetapi berbeda. Mental fatigue ketika tidak ditangani dengan baik akan berdampak ke burnout. Nah, jadi kalau mental fatigue kan lelah secara mental. Kalau burnout lelah mental, fisik, dan emosional. Jadi lengkap gitu ya. Dan mental fatigue itu ketika apa ya, kita sedang mengalami, kita cukup dengan istirahat jenak itu akan pulih. Tapi kalau burnout, kita mengalami itu, kita coba istirahat, mungkin nggak akan terlalu berdampak secara signifikan. Ya kan? Karena lebih tinggi tingkatannya, lebih berat itu kali ya. Jadi ini adalah apa ya kayak level-levelnya gitu kan. Stres itu hampir semua mengalami gitu ya. Pasti mengalami lah gitu kan ya. Kemudian kalau nggak ditangani bisa jadi mental fatigue ya. Kalau juga nggak akan selesai, masih berkepanjangan bisa jadi burnout. Setelah fisik, mental, emosional. Ya kan, ya. Nah, di sini ada gambar laptop. Ya kan. Ini kan analogi itu kan. Stres itu ibaratnya kayak laptop kita gunakan berjam-jam gitu kan. Akhirnya panas. Oke, ini stres nih. Terus ada namanya mental fatigue. Kok mulai hang ya? Kursornya nggak bisa nih gitu kan ya. Atau tiba-tiba kok mati sendiri nih. Kan baterainya masih ada nih. Nah, itu mental fatigue. Nah, kalau sudah mulai sering mati itu kan ya, sering error ya, yang perlu servis atau lem biru, lempar ganti yang baru, bisa ke burnout, ya kan ya. Sekarang kan, terlalu banyak apa ya, digunakan, diforsir, gitu kan ya. Tidak ditangani akhirnya jadi pertama seperti ini. Nah, ini ya. Jadi mungkin sambil teman-teman memahami, sambil mungkin mengamati ke diri sendiri, gitu kan ya. Apakah akhir-akhir ini lebih mengalaminya ya? Apakah sebatas stres, gitu kan ya? Stres berarti kan kita merasa apa ya antara kemampuan dengan apa ya sumber daya itu tidak oke itu kan. Jadi tantangannya mungkin di angka 100 nih, sumber dayanya mungkin di angka 50. Ada ketimpangan, tapi masih bisa diupayakan. Itu stres. Tapi ketika negatif ya udah kita jadi ngedrop gitu kan. Kalau burnout ya kita jadinya sangat lelah fisik, mental dan emosional. Nah, sambil kita bahas kembali ya terkait penyebab lainnya ya. Tadi kan ada stres, udah stres ya. Ketika mental fatigue itu utamanya adalah stres. Nah ini kita bahas lagi lebih jauh lagi pekerjaan tadi kan teman-teman kan kebanyakan juga mahasiswa ada yang bekerja bahkan keduanya. Nah inilah yang membuat mungkin teman-teman juga mengikuti webinar ini tuh kan ya. Ada stres yang cukup tinggi, yang mungkin tadi kan banyak peran. Kayak saya deh. Saya tuh kadang psikolog, kadang dosen, kadang asesor, kadang penulis, juga seorang suami, juga seorang bapak. Banyak peran kan kita ya. Nah, sama kayak teman-teman nih. Teman-teman mungkin kuliah juga bekerja, soalnya pekerjaan dan pendidikan. Mungkin juga seorang yang sudah menikah nih, sebagai ibu, sebagai bapak, gitu kan ya. Ketika peran kita masih seimbang, masih oke. Walaupun mungkin kita agak kewalahan, oke, kita masih sesuai dengan jalurnya masih oke. Tapi ketika kita sudah mulai kesulitan gitu kan ya. Nah ini yang perlu untuk kita waspadai gitu kan ya. Apakah stres atau sudah sampai ke mental fatigue. Itu juga mungkin ketika mungkin sedang mengalami ya hubungan yang nggak sehat nih. Ya kan? Misalnya berantem terus dengan pasangan gitu kan ya.
itu kan menjadikan jadi masalah juga nih. Nah, kayak capek juga nih. Kok nggak selesai-selesai ya? Polanya kok terulang terus nih. Kok berantem lagi nih gitu kan ya. Kemudian ada namanya sosial ya. Mungkin dengan adaptasinya mungkin ada masalah atau mungkin karena apa ya? Ada pembulian mungkin di lingkungan gitu kan juga ngaruh. Dan mungkin juga masalah keuangan. Wah, waktunya bayar SPP sedangkan gajian belum muncul nih. Waduh, itu kan juga bikin stres ya. Sorry. Oke. Ya, jadi stres itu kan memiliki ada yang stres positif, ada yang negatif. Yang positif adalah eustress, negatif adalah distress, gitu ya. Kalau positif, ya oke. Saya punya klien nih, dia 2020 ya itu ya, kerjanya sangat padat sekali ya, sering lembur, capek iya, tapi dia merasa berkembang dan happy. Ya. Tapi setelahnya kerjaan akhir-akhir ini kerjaannya jauh lebih ringan, tapi lebih capek. Nah, berarti kan eh, stres itu ngaruh gitu kan ya. Tapi juga tergantung tadi kan seberapa kita mendapatkan stres itu. Apakah stresnya eustress positif atau negatif gitu kan. Itu yang bisa jadi apa ya, pemikiran renungan ya. Dan kemudian kondisi mental ya, apakah pernah mengalami depresi, kecemasan mungkin atau punya gangguan kepribadian. Itu juga pengaruh ya pada negatif. Misalnya gangguan kepribadian apa ya, perilaku OCD itu kan ya, punya obsesif kompulsif itu kan, nanti kayak mengunci pintu berkali-kali, cek kompor gitu kan ya, kan tentu juga stresnya juga tinggi juga nih gitu kan, berpengaruh juga nih ke mental fatigue itu, jadi saling berpengaruh seperti itu. Nah ini stres plus malah terporsi untuk jadi keluar bagus tuh, berarti lebih ke eustress nih, ketika stres tapi termotivasi ya kan, tapi kalau stres malah membuat kita tertekan. Nah, itu distress tuh, negatif tuh stresnya. Tadi kan, stres itu dibutuhkan juga loh ya. Jadi, kayak lagunya Rama Irama ya, stres tuh ya, ada tuh. Jadi, stres dibutuhkan. Ya, tapi dalam proporsi yang wajar. Yang nggak terlalu kurang, tapi juga yang nggak terlalu berlebih juga nih, yang ideal. Oke, duka dan ketegangan emosional. Duka itu kan nggak hanya kehilangan orang yang meninggal dunia, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan mungkin secara status ya. Fisiknya masih ada nih, tapi statusnya bisa. Atau kehilangan apa ya, suatu yang berharga itu juga duka, gitu kan ya. Itu kan ada kelelahan emosional yang berdampak juga ke kelelahan mental. Ya. Ini gaya hidup nih, nah ini gaya hidup nih. Hati-hati ya teman-teman yang mungkin suka begadang. Ya. Tadi kan kata Bang Roma itu kan, begadang jangan begadang, juga tidak artinya itu kan ya. Jadi begadang itu kayak ambil voucher. Kalau memang harus ada, mengharuskan untuk begadang, ya mungkin dibatasi aja. Misal sebulan maksimal 2 kali deh, gitu kan. Kalau mungkin hampir tiap hari nih seminggu 3 kali gadang. Nah ini yang membuat ritme tidur kita jadi rusak. Ya kan. Kadang tidur jam 2 pagi, kadang jam 4 pagi, malah parah gitu kan. Jadi ritmenya jadi pengaruh ya, pengaruh ke kognitif, perhatian, memori, dan pengambilan keputusan. Ya. Oke, kemudian lingkungan kerja ya. Jam kerja yang panjang. Nah, ini idealnya kan mungkin 8-9 jam ya kerjanya. Kemudian 40 jam seminggu itu masih normal ya. Saya baca di jurnal ketika seorang bekerja itu lebih dari 280 atau berapa ya lebih ya. Itu akan berdampak juga gitu kan ya pada stres yang berlebih ke mental fatigue juga ya. Atau mungkin nggak puas dengan kinerjanya, atau mungkin nggak passion, atau mungkin dengan lingkungan kerja yang toksik nih, atasannya cenderung punya indikasi NPD, Narcissistic Personality Disorder, sehingga nggak pernah merasa salah. Yang lain kita terus nih yang menjadi bawahannya, gitu kan. Ini juga ngaruh nih. Mungkin teman-teman kan ada yang kuliah sambil kerja nih, gitu kan ya. Oke.
Baik. Itu ya, jadi yang menjadi bahasan itu kan stres, kondisi mental, duka, dan gaya itu kan. Gaya hidupnya gitu kan. Oke, lanjut dulu. Oke, mohon maaf saya hari ini agak tertutup ya. Oke, nah ini gaya hidup juga ya. Gizi buruk. Nah ini ya, bukan yang stunting, bukan. Tapi pola makannya mungkin jadi apa ya? Misalnya nggak nafsu makan, ya udah nggak makan deh. Dan akhirnya jadi pengaruh juga. Atau mungkin kita terlalu sering makan junk food. Ternyata menurut jurnal itu pengaruh juga ya. Menyebabkan energi menurun dan kelelahan secara keseluruhan. Gitu ya. Gizi buruk ini juga perlu diwaspadai. Dan multitasking. Nah ini siapa nih di sini yang sering multitasking? Mungkin beranggapan bahwa multitask itu hal yang efisien. Jangan percaya itu ya. Karena itu menyesatkan. Semakin kita misalnya makan sambil kerja, makan sambil YouTubean, itu malah merusak. Membuat kita jadi punya monkey mind, pikiran yang lompat-lompat. Misalnya gini, lagi ngerjain tugas A, kepikiran tugas B, ya udah deh beralih ke tugas B. Tugas B kepikiran tugas C, beralih ke tugas C. Dan belum selesai. Lompat-lompat pikirannya. Karena itu dampak dari multitask. Gitu kan ya. Jadi perlu untuk mengurangi pelan-pelan tuh. Nah ini ya, kadang di keadaan tuh ya. Pekerjaan itu kan atau mungkin kuliah itu kan ya. Iya sih, kadang kita tidak bisa menghindari itu, ya kan ya. Itu yang jadi tantangannya juga kan. Gimana kita bisa kayak tetap berlatih untuk single task tapi di aktivitas yang lain gitu ya. Oke. Terus faktor lingkungan ya. Nah, misalnya keluarga nih, keluarga sering berantem misalnya atau mungkin kondisi lingkungan sosial yang mungkin kok cenderung dingin itu juga ngaruh. Terus yang lain adalah penyakit kronis ya. Mungkin orang yang mengalami misalnya maaf sakit apa ya, sakit kanker misalnya atau mungkin gagal ginjal yang harus cuci darah rutin gitu kan. Itu kan lama ya sakitnya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini kan capek juga yang mengalami lelah mental, di mental fatigue dirinya itu ya. Walaupun mungkin orang sakit kan tidak tidak bekerja bahkan ya gitu kan ya. Ya udah istirahat aja itu pun juga capek terasa kan. Kemudian penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif. Nah, ini ya. Ini juga bagian coping yang tidak sehat ya. Coping kan pengelolaan. Ketika kita mungkin stres, ya udah aku ngerokok gitu kan ya. Aku misalnya minum-minum alkohol, aku apa nih? Ini yang jadinya destruktif, merusak gitu kan ya. Jadi itu juga ngaruh juga teman-teman. Pusingnya nih tugas, tugas. Nah ini multitask ya. Oke oke. Baik. Nah kemudian, nah ini yang materi yang kedua, bagaimana mental fatigue mempengaruhi produktivitas dan kesehatan ya. Nah, kalau kita bicara terkait bagaimana mental fatigue berpengaruh ya pada produktivitas, maka kita bicara terkait dengan gejala dan dampaknya ya. Gejala itu bisa gejala kognitif ya, pemikirannya, emosionalnya, atau fisiknya. Dampaknya adalah berarti perilakunya, gitu kan ya. Oke, kita masuk ke kognitif nih. Ini silakan diamati teman-teman ya. Jangan-jangan teman-teman merasakan ini nih kan, kesulitan fokus ya. Jadi misalnya bisa ngerjain tugas A dengan santai, dengan gampang. Tiba-tiba kok tugas yang sama kok jadi sulit fokus nih, ya kan? Terus protagonisnya melakukan kesalahan meningkat, ya. Kok jadi nggak teliti, kok jadi mungkin banyak kesalahan, ya. Dan kesulitan mengambil keputusan. Misalnya keputusan apapun bisa nih, tapi ini kok ini nanti pakai baju apa ya, makan di mana ya, hal yang simple jadi sulit, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri mental fatigue. Ya, kemudian emosional. Nah, saya sebutkan di situ gejala ya. Karena kan depresi itu kan sudah diagnosa, ya kan. Gejala itu kan perasaan sedih, putus asa, terus menerus gitu kan ya. Gagal nih kan nggak bisa nih, kayak nggak punya harapan, ya. Jadi sudah pesimis dengan masa depan. Kecemasan, meningkat khawatir dan kegumuran ya. Aduh besok ujian nih, besok
ada kerjaan, ada tugas, aduh numpuk banyak ini nih gitu kan ya. Kemarahan ya, jadi sensitif ya kan, frustasi, apatis, kurangnya antusiasme minat dalam beraktivitas, sinisme, pandangan hidup yang pesimis ya. Marah itu juga mungkin dampaknya gini, kita jadi bertanya hal yang simpel aja mungkin jadi tersinggung ya orang sekitar kita. Kapan lulus? Wah, kapan tanya lulus? Kapan skripsi? Gitu kan. Kapan ini, kapan itu. Padahal kan itu pertanyaannya sederhana ya. Soal waktu kan. Tapi mungkin juga yang bertanya nggak ada niatan menyakiti. Tapi ketika seorang sedang kondisi sensitif, akhirnya tersinggung. Gitu kan ya. Biar ada faktor fisik. Oke, faktor fisik ada sakit kepala ya. Mungkin ngerasa pusing akhir-akhir ini dan sering misalnya. Gangguan tidur ya. Gangguan tidur bisa dua faktor. Banyak pikiran atau kebiasaan, ya kan? Misalnya karena banyak begadang, akhirnya sulit untuk tidur lebih awal. Ya kan, ya. Kemudian ketidaksehatan umum, merasa lelah, sudah cukup istirahat. Jadi kan, aku sudah tidur cukup, istirahat cukup, kok masih lelah? Wah, jangan-jangan bukan hanya mental fatigue nih, lebih ke burnout juga nih, gitu kan ya. Perubahan nafsu makan, ya, fluktuasi misalnya terlalu banyak makan atau sampai nggak mau makan. Aduh, nggak nafsu makan deh, makannya dikit aja deh, nasi kucing aja mungkin nggak habis dia. Nah itu adalah gejala fisik. Nah itu kan gejala kognitif, emosional, dan fisik yang pengaruhnya adalah ke ini teman-teman, ke perilaku ya. Nah ini yang apa sih pengaruhnya itu kan ya, mental fatigue dan produktivitas, penundaan. Nah silakan mungkin boleh apa ya, melihat ke diri sendiri gitu kan, yang mungkin sering menunda, sering loh ini saya gak bicara yang satu dua kali. Jangan-jangan, gitu kan, entah karena emang sibuk kah? Kalau sibuk kan mungkin, dan memang gini, ada penundaan yang produktif, maksudnya gini, menunda karena ada kerjaan lain, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada yang menunda karena demi kesenangan, ya udah aku mau istirahat aja dulu yang lama, itu nanti aja deh, hamil satu atau hari aja kerjaannya. Beda kan ya? Keterasingan merasa teralien, ya alienasi gitu ya. Kok jadi asing dengan lingkungan atau menarik diri dari sosial, nggak mau nih untuk bersosial, nggak punya energi, penurunan energi produktivitas ya, jadi yang biasanya mungkin ambisius jadi enggak, peningkatan penggunaan zat tadi kan ya, menggunakan alkohol, obat-obatan itu juga ngaruh ya, membatasi perasaan tidak nyaman ya, hari perilakunya jadi rusak, jadi nggak oke ya, seperti itu. Oke, kemudian respon mana ini? Respon mana ketika mengalami tekanan, teman-teman? Tekanan pasti seorang punya, mengalami stres, mengalami tekanan. Dan ini tiga respon wajar, ada fight. Fight berarti kan kita menyerang, kita agresif nih ya. Ketika mungkin ada tekanan ya, mungkin dari atasan nih, atau dari dosen, dari teman kelompok, kita jadi agresif nih, memaki mungkin, nada tinggi, "Yuk, jangan bilang gitu dan sebagainya." Fight ya. Ada yang nge-freeze, nge-freeze itu jadinya ya udah ngestak aja nih, bingung mau ngapain. Ada yang sampai flight. Flight berarti kan kita menghindar. Tadi penundaan tadi. Waduh, aduh, besok ada kerjaan, ada tugas statistik atau tugas yang sulit, tugas metode penelitian. Nggak bisa nih, ya udah besok aja deh dikerjain deh. Menghindar ya, atau besok nggak masuk deh itu kan. Nah, menurut teman-teman nih, boleh dijawab dengan singkat ya di kolom chat. Mental fatigue itu kira-kira masuknya ke fight, freeze, atau flight? Cenderung kemana nih pelakunya ya? Mental fatigue ya. Apakah fight, freeze, atau flight? Jadi menyerang agresif, jadi nge-freeze, nge-stuck, nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan sesuatu, atau flight. Freeze ya. Oke, banyak yang betul. Jadi nge-freeze itu kan ya. Nge-freeze-nya nggak cuma 1-2 menit, 10-20 menit, berjam-jam. Kalau mungkin hanya 10-20 menit, oke lah. Dan frekuensinya nggak sering, nggak apa-apa. Tapi kalau
frekuensinya cukup sering dan lama sampai berhari-hari. Nah, ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu untuk mengambil langkah yang konkret kan untuk berubah itu ya. Oke. Kemudian ini ya, materi ketiga terkait strategi efektif mengelola dan mencegah kelainan mental ya. Simple, istirahat. Karena nih kan faktor utama adalah stres. Nah, saudara, ketika tuntutan lebih tinggi dibandingkan kemampuan, ya, ya udah istirahatnya diperbanyak, gitu kan. Kalau bebannya nggak bisa dikurangi, istirahatnya ditambah, gitu kan ya. Misalnya dengan teknik ini, Pomodoro, mengerjakan 25 menit, istirahatnya 5 menit. Tapi mungkin ini juga kadang kurang cocok ya tiap orang ya. Ada yang mungkin bisa berjam-jam baru istirahat, nggak apa-apa. Selama disiplin waktunya, oke. Jangan sampai 20 menit bekerja, istirahatnya 250 menit. Banyak istirahatnya gitu kan ya. Jadi ini bisa diterapkan gitu kan ya. Atau paling nggak seimbang lah ya. Pekerjaannya mungkin 2-3 jam oke, tapi nanti ada istirahat 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa. Jangan diforsir intinya. Ya. Kadang yang jadi masalah kan orang, aku nggak mau istirahat. Istirahat itu nggak produktif. Aku merasa bersalah kalau istirahat. Nah, ini. Dan istirahat itu juga hal yang baik ya. Nggak ada yang salah dengan istirahat. Udah ada fisik, olahraga teman-teman. Ini saya menganjurkan teman-teman untuk olahraga rutin ya. Paling nggak 150 menit per minggu atau 30 menit sehari gitu kan. Bisa 5 kali seminggu. Karena ini kan mendongkrak hormon endorfin dan serotonin yang berhubungan dengan suasana hati dan energi positif. Ya. Disiplin tidur. Nah, tidur perlu disiplin ya. Paling nggak 7 sampai 8 jam, teman-teman. Ini idealnya ya. Kalau misalnya seringnya 4 jam, waduh, perlu diperbaiki. Atau seringnya 12 jam, waduh, tidurnya kayak gimana tuh? 12 jam ya. Latihan dengan sleep hygiene, ya. Misalnya tidur dan bangun di jam yang sama terus, misalnya setelah seminar ini, ya. Setengah 10 tidur, ya udah bangun jam setengah 5. Gitu terus, weekday, weekend, tiap hari. Jadi polanya sama terus. Maksimal 30 menit sebelum tidur, hentikan aktivitas yang nggak berhubungan dengan tidur. Misalnya apa? Ya udah lihat HP, sosmed, kerjaan, layar, itu kan. Hentikan 30 menit sebelum tidur. Terus lakukan hal yang rileks ya. Waktu tidur misalnya relaksasi, atur nafas, berendamkan kaki di air hangat, ya kan ya. Atau mungkin lampu kamar diredupkan, itu juga bisa. Itu adalah disiplin untuk tidur ya. Kemudian teknik latihan penuh, mindfulness. Nanti saya jelaskan ada bahasa dan terus di mindfulness, latihan pernafasan dalam, relaksasi, yoga. Kemudian yang kelima adalah memiliki standar ekspresi yang rasional. Ya. Kenali ada tidaknya pikiran yang harus. Misalnya kalau ada pikiran harus yang cukup kuat, hati-hati. Misalnya, oh harusnya aku selalu dapat nilai 100. Oh harusnya aku mengerjakan tugas secara sempurna. Nah, semakin banyak keharusan, semakin kita menuntut diri terlalu tinggi. Ya, itulah yang membuat kita jadi bisa ngalami mental fatigue, ya kan? Karena kita terlalu memforsir fisik kita, pikiran kita, gitu kan ya. Jadi kalau ada pikiran harus, ganti dengan sebaiknya. Harusnya aku nggak boleh salah sama sekali. Ganti dengan sebaiknya. Sebaiknya aku menerima kalau misalnya nanti ada kesalahan. Nggak apa-apa. Nggak mungkin kita sempurna, nggak mungkin kita selalu perfeksionis gitu ya. Capek. Oke. Belajar untuk menerima dan melepaskan hal yang di luar kontrol. Ya. Yaudah kalau misalnya kita berusaha maksimal, hasilnya kok belum optimal, nggak apa-apa. Hasil itu hal yang di luar kontrol kita. Kita cukup terima, kita lepaskan aja. Ya. Kalau kita berusaha untuk mengotak-atik hasil, kita yang capek sendiri. Ya kan? Kita jadi kayak bertanya kenapa? Kenapa aku nggak bisa dapat nilai sekian? Kenapa aku gagal? Kenapa aku nggak layak? Kenapa ini? Kenapa itu? Jadinya kayak snowball ya. Pikiran negatifnya jadi berulang, berulang, makin gede, makin gede. Ya. Kemudian sadari ada tidaknya kemelekatan, kebergantungan pada sesuatu. Misalnya, oh, jadi kalau nggak ada pacar,
nggak bisa mengambil keputusan. Nah, hati-hati gitu kan ya. Atau mungkin dengan orang tua ataupun dengan suatu status. Oh, aku harus sebagai apa ya punya jabatan yang tinggi. Kalau nggak sampai seperti itu berarti aku nggak layak. Adanya kemelekatan. Gitu kan? Itu yang hati-hati. Status jabatan. Bukan. Makanya kalau habis pemilihan legislatif dan sebagainya kan ada namanya rumah sakit jiwa penuh itu kan. Karena kan banyak keharusan. Aku harusnya jadi anggota DPR dan sebagainya itu kan ya. Kalau berusaha aja nggak apa, kalau keharusan itu kan yang jadi masalah. Nah ini materi terakhir, tips praktis menjaga keseimbangan ya, mental dan fisik gitu kan ya. Nanti kita akan coba bahas pelan-pelan dan mungkin sedikit dipraktekkan oleh teman-teman di rumah ya, biar dapat nih apa sih yang perlu dilakukan. Oke, jadi tips praktis ini bisa diterapkan, dicoba ya, dimanapun ya. Nggak harus mungkin di suatu tempat. Jadi yang bisa saya coba apa ya eh, berikan ke teman-teman adalah gaya hidup mindful, ya kan ya. Ya, kita bicara tadi kan mindfulness. Mindfulness adalah kita sadar penuh kondisi sekarang dan saat ini, here and now. Jadi pikiran kita nggak mudah ke masa lalu, nggak mudah ke masa depan. Ya udah ya sekarang ini, misalnya teman-teman ikut webinar, pikirannya, fisiknya di sini, nggak cuma nih fisiknya depan laptop, depan HP, tapi pikirannya, waduh besok kuliah, besok kerja, target belum tercapai nih. Waduh anak nggak mau makan, wah udah kemana-mana pikiran. Berarti nggak mindful, gitu kan ya. Mindful ya selaras, fisiknya di tempat A, pikirannya di tempat A, gitu kan. Yang membuat kita jadi mudah stres, cemas, panik, gelisah itu kan karena kita tidak mindful, gitu kan ya. Nah, caranya adalah kita belajar dekat untuk single task. Misalnya gimana? Saat makan rasakan nasinya, lauknya, kuahnya, mungkin sayurnya. Oh ini manis, oh ini agak kecut nih. Hanya makan aja. Nah yang kadang, apa kadang ya, cukup sering ya, adalah makan sambil kerja, makan nonton YouTube, makan sambil ini. Multitask itu hal yang perlu untuk dikurangi. Pelan-pelan aja nggak apa, gitu ya. Hindari untuk multitask. Karena dia kan, seorang yang multitask akhirnya jadinya sulit untuk fokus, ya kan? Pikirannya lompat-lompat, main game main. Ngerjain A, kepikiran B, ya udah ngerjain B dulu. Belum kelar B, lanjut lagi ke C dan sebagainya. Nah, melatih sadar penuh di setiap aktivitas dari bangun sampai sebelum tidur. Ya udah saat makan, mandi, gosok gigi, berjalan, berkendara. Pernah nggak mungkin teman-teman kayak berkendara nih, naik motor, naik mobil, loh kok udah sampai sini ya? Gitu kan. Jadi kan kayak autopilot ya. Dia kan nggak mindful selama perjalanan. Itu kan bahaya kan. Dan teman-teman yang nyetir nih. Dan kita perlu untuk mindful di setiap aktivitas. Bekerja, mendengarkan, dan sebagainya. Latihan meditasi banyak di YouTube ya. Kayak duduk bersila, duduk di kursi ya. Yang penting fokusnya ke nafas gitu kan ya. Awal-awal mungkin boleh 10 menit. Kalau 10 menit terlalu lama boleh 5 menit. Ya. Itu adalah tujuan memperluas kesadaran di momen saat ini dan sekarang ini. Ya. Jadi bukan masa lalu, bukan masa depan. Dan mindful adalah emosi yang diharapkan adalah emosi yang netral. Nggak harus positif ya. Positif itu bagus, tapi nggak harus positif. Netral pun juga baik ya. Seperti itu. Oke, terus latihan untuk mengamati pikiran ya. Pikiran, ini, pikiranku bukanlah aku. Ya, karena kan kita udah kayak jadi satu kesatuan ya. Pikiranku adalah aku ya. Misalnya gini, aku gagal. Tadi ya aku dan pikiran itu jadi satu. Nah, kita coba untuk memisahkan. Pikiran tuh hal yang di luar kita kok. Ya kan?
Jadi dipisahkan kayak gini. Aku punya pikiran yang mengatakan bahwa dia gagal. Yang gagal kan pikirannya, bukan kita ya. Beda kan? Aku gagal dengan aku punya pikiran yang mengatakan dia gagal. Mau coba untuk memisahkan. Sehingga kita tidak menghakimi pikiran yang muncul. Karena pikiran itu nggak bisa dicegah. Kita mungkin bisa memikirkan A, B, C, acak random aja. Tapi kita bisa mengelola. Apakah kita terjebak di pikiran negatif itu atau kita bisa keluar di situ. Gitu kan. Jadi tidak mengalami pikiran yang muncul. Oke, terus, nah, kira-kira yang kiri kenapa, yang kanan kenapa tuh? Yang kiri berarti yang oranye tuh ya, yang apa nih? Shopee ya, Shopee, Shopee. Yang biru adalah CNE misalnya. Apa bedanya keduanya? Jadi overthinking karena oke, banyak pikiran. Kiri banyak pikiran ya, oke. Baik, sepakat ya. Kiri banyak pikiran ya. Ada mobil, es krim, apa buah-buahan, uang, kerjaan, penuh ya. Yang kanan ya udah cukup fokus aja matahari, pohon-pohon ya. Nah, yang kanan ini ada namanya mindful, sadar penuh momen sekarang saat ini. Yang kiri adalah mindful, pikiran penuh, ya kan? Cuma beda L, dipisah, beda makna. Mindful ya udah sadar penuh nih. Oh, aku lagi di pemandangan pegunungan, ada banyak pohon, matahari nih. Ya udah, fokusnya di situ. Tapi ini di tempat yang sama, tapi beda pemikiran, gitu kan? Fisiknya di tempat A, pikirannya belum tentu di tempat A, gitu kan? Oke, mindfulness ya, grounding. Nah, ini boleh coba teman-teman di rumah, di kosan atau dimanapun teman-teman berada. Ini adalah bisa disebut juga teknik 5 4 3 2 1. Ya, boleh nih sambil praktekkan ya. Mungkin kita praktek sedikit aja nih. Paling cuma 3 menitan ya, 2 menit ya. Nah, silakan teman-teman boleh lihat nih 5 benda di sekitar teman-teman nih. Misalnya apa tuh? Oh, lukisan, ada lampu dipasangin, kacamata, misalnya gelas. Oke, ditemukan dulu 5 benda di sekitar ya. Dilihat ya. Cukup mengamati aja di sekitar. Wah, ada guling juga nih ya. Oke, jadi silakan teman-teman fokus melihat 5 di sekitar dulu. Oke, kalau sudah menemukan, coba untuk menemukan ini 4 hal ya, 4 benda yang di sekitar yang bisa disentuh. Oh, misalnya ada adegan kulit, ada headset, oh ada kemeja misalnya, ada rambut. Ya. Jadi kita memaksimalkan panca indera. Setelah melihat kita raba, kita kan menyentuh. Setelah itu kita sudah temukan, coba temukan dengar 3 hal di sekitar. Oh, ada suara AC. Oh, ada suara tokek misalnya. Ada suara pembicara, gitu kan. Ada suara moderator, suara suara tetangga, suara ayah ibu, anak misalnya. Nah, terus 2 hal yang bisa dicium aromanya. Wah, aroma ruangan setelah jeruk misalnya gitu kan. Atau aroma masakan istri, aroma masakan ini restoran. Dan terakhir 1 hal yang bisa dirasakan dengan lidah. Oh, ada gula misalnya, ada permen. Kalaupun nggak ada apa-apa, ya udah rasakan aja lidah, gitu kan. Lidah yang menempel ke gigi. Nah, ini contoh teknik sederhana untuk kita kembali mindful, sadar penuh. Ya kan? Misalnya kita sedang overthinking, ya udah kita duduk aja, ambil jeda, atur nafas. Kita coba tadi kan lakukan grounding. Oh, coba 5 benda sekitar apa ya? 4 hal yang bisa aku sentuh apa ya? 3 hal yang bisa aku dengar, 2 hal yang bisa aku cium aromanya, 1 hal yang bisa dirasakan dengan lidah. Nah, itu kan mau nggak mau kita agak dipaksa untuk sadar lagi kan di saat ini. Gitu kan. Itu bisa diterapkan teman-teman.
eh, bisa menjadi habit juga kebiasaan ya untuk melatih mindful atau juga ketika kondisinya sedang nggak oke gitu kan ya sedang kemana-mana pikirannya itu kan sedang nggak mindful grounding bisa dicoba seperti itu. Waduh, pohon cabe ya. Waduh, enak juga nih keripik singkong. Oke, lanjut dulu line mindful. Nah, kita mau coba satu lagi latihan ya, fokus pada satu objek. Nanti ada gambar. Nah, kita coba mungkin 1-2 menit. Nanti silakan apa ya, teman-teman tuliskan ya di kolom chat. Ini apa sih yang dilihat atau mungkin dirasakan atau dibayangkan nanti ya. Ini gambarnya. Cukup diamati dulu ya. Nanti kalau sudah tuliskan di kolom chat apa yang mungkin dipikirkan, perasaannya mungkin gimana, sensasinya mungkin kayak gimana, bebas. Apa yang dibayangkan yang muncul di pikiran ya. Hanya fokus ke ini aja. Yes. Jadi abaikan dulu mungkin soal distraksi di sekitar. Kita fokus ke 1 menit aja untuk gambar ini. Fokus ke objek ini. Amati aja gambarnya. Gambar apa ya kira-kira ya. Terus apa yang mungkin terlintas ya, it's okay. Kita coba mungkin. Oke, teman-teman yang sudah mulai menuliskan nih. Rujak, oh enak ya buat rujak ya. Belimbing, kecut, ada sensasi kecut ya. Kemudian apa lagi nih? Asem, atau sepet ya. Waduh, kalau sepet tuh jadi kayak gimana gitu ya? Hijau, asam. Ada yang lihat warnanya, rasanya, gitu kan ya. Manis seger, krenyes-krenyes ya kuning ya. Wih, enak dibikin jus ya. Fresh, belum busuk, asam, manis. Nah, gitu kan ya. Wih, enak juga tuh buat pindang ikan tuh. Ya kan, beda-beda ya. Walaupun objeknya sama nih. Ada yang melihat warnanya, mungkin sensasinya, rasanya, gitu kan ya. Atau mau dibikin apa, dia kan udah kepikiran, oh ini bikin rujak enak nih, gitu kan ya. Atau mungkin dibikin jus, gitu kan ya. Nah, itu udah kita kondisi mindful ya, sadar penuh. Ya udah, objeknya belimbing, nah, betul sama nih ya. Satu ini ya, satu frekuensi ya, kalau namanya belimbing kan ya. Belimbing gitu kan ya. Misalnya, oh seperti bintang segi lima, hijau, asal dikecut ya, dingin. Kemudian terikat keluarga misalnya, oh makan bareng atau apa. Nah, itulah kondisi kita mindful, gitu kan ya. Jadi kita fokusnya satu objek, kita bisa terlarut di situ, ya kan. Kita jadi kayak mengabaikan pikiran yang lain. Karena kan fokusnya yang sekarang dan saat ini adalah belimbing, ya kan. Jadi itu yang bisa apa ya diterapkan, gitu kan. Dalam sehari-hari, misalnya kayak lagi apa sih mungkin lagi webinar ya udah amati aja nih materinya. Setelah webinar ngapain? Setelah webinar mungkin ada kegiatan baca buku. Ya udah, mindful aja baca bukunya. Atau mungkin oh nanti ngurus anak, mindful parenting, gitu kan ya. Bagaimana sih perilaku anak dan sebagainya. Itu kan itu membuat kita jadi lebih aware di saat ini, gitu kan ya. Nah, kemudian ini teman-teman terkait dengan work life balance ya, ini ya. Tadi kan kita itu nggak cuma satu peran. Jarang sekali ya kita itu hanya satu peran. Saya kan kayak saya psikolog, dosen. Ini yang kerjaannya ya, psikolog, dosen, kadang penulis, kadang bicara. Tapi juga seorang bapak, seorang suami, seorang anak, seorang mantu, seorang masyarakat. Banyak sekali peran kita, kan ya. Dan kita kan dituntut untuk seimbang di situ. Yang membuat itu jadi masalah adalah ketidakseimbangan. Saya sering menemukan klien
Ya, kan, ya. Ya udah dia dia mungkin merasa apa ya, misalnya sedang punya masalah nih dengan pasangannya, mengalihkannya ke kerjaan. Ya kerjaannya produktif, iya, tapi kan masalah dengan pasangannya belum tuntas. Menghindar itu hanya memberikan nyaman sementara, tapi jangka panjangnya tentu tidak nyaman, gitu kan ya. Jadi memang perlu kita mengatur nih jadwal harian, mingguan, gitu kan ya, dengan jelas, gitu kan. Terus kerjaan kan kalau kita turutin nggak akan ada habisnya nih, gitu kan ya. Jadi perlu dibatasi nih. Misalnya ada yang bekerja 9 to 5 misalnya, ya udah hanya di jam kerja itu aja. Kalaupun harus lembur, ya udah dibatasin aja, misalnya seminggu berapa kali, seminggu 2 kali lah, atau ketika akhir bulan aja atau awal bulan aja. Jadi coba untuk nego nih dengan HRD-nya misalnya gitu kan ya. Kan karena gini, saya menjumpai banyak perusahaan sekarang sudah lebih aware terkait dengan kesehatan mental. Ya. Kemudian dia juga di real living itu kan kerjasama dengan banyak perusahaan, dan perusahaan itu banyak apa ya, konseling juga itu kan. Jadi rasa perusahaan juga perlu memikirkan terkait work life balance para karyawan, gitu kan ya. Ketika misalnya karyawannya diminta bekerja 12 jam, kan nggak sehat, ya kan. Saya pernah ada klien, eh, memang kerjanya nggak setiap jam, misalnya kayak kasir kan terus nih terusan tuh kan ya, nggak ada jedanya tuh kan ya. Bukan seperti itu, tapi kan dia harus berjaga sampai malam, ya kan. Pun ketika Sabtu Minggu tetap harus bekerja, itu kan nggak sehat, ya kan. Nggak bisa digantikan ke yang lain. Minggu pun bekerja nggak ada liburnya itu kayak mau ke gereja juga bisa nih orangnya, tidak sehat tuh, gitu kan ya. Hanya dia merasa kan mental fatigue di situ. Jadi work balance ini kalau misalnya perusahaan eh, apa ya tidak seimbang jam kerja, kita bisa kayak mencoba menyuarakan. Tapi kalau misalnya perusahaan oh bisa kok, berarti kan tergantung kita kan. Kadang yang buat kita jadi kayak merasa oh iya aku nggak mau nih untuk apa ya tidak loyal dengan perusahaan, atau mungkin daripada aku gunakan untuk istirahat ya aku mending kerja nih, aku suka kerja, workaholic gitu kan ya. Iya, tapi apakah kita seimbang gitu kan? Kalau enggak akan berdampak tuh kan. Misalnya bekerja sampai larut malam, jam 11 malam, tidurnya mungkin baru bisa jam 1, tidurnya udah kepotong, ya kan. Terus juga kita nggak punya me time. Nah ini ya, me time itu penting ya. Hobi ya, hobi me time apa nih? Oh main musik atau mungkin apa nih? Jangan sampai nggak ada tuh ya, akan bahaya kita ya. Oke, saya melihat baca teman-teman nih. Oke, karyawan yang mentalnya sehat adalah investasi perusahaan. Nah, iya betul. Setuju nih dengan karyawannya sehat ya, sehat fisik, sehat mental, itu kan investasi perusahaan ya. Ya, tergantung perusahaannya gitu kan ya. Waduh, kerja 24 jam. Nah, ini yang perlu apa ya, hati-hati kan. Karena kan kita kita tidur aja minimal 7 jam loh. Gitu kan. Jadi kita, nah ini saya pernah ada klien nih yang sangat ambisius ya, perusahaannya ambisius, dia juga ambisius. Kerjanya tentu nggak cuma 8 9 jam, di atas 11 jam. Ya. Oke, kalau waktu dekat ini prioritas Mbak apa nih? Kesehatan atau kerjaan? Waktu dekat ini aja sebulan ke depan, kesehatan. Oke, terus saya tanya berkali-kali, nah tadi kan Mbak mengatakan kesehatan, tapi kenapa tidak ada pelonggaran, gitu kan ya? Kerjaannya dikurangi dulu, atau mungkin me time-nya, refreshing-nya ditingkatkan. Oh iya ya. Nah, itu kan berarti nggak rasional. Dia pengennya A tapi melakukannya B, gitu kan ya. Jadi istirahat itu nggak apa-apa teman-teman. Itu nggak salah, gitu kan ya. Karena kita kan lagi apa ya istirahatnya, nonton film ya nggak apa-apa. Kita jadi kayak merasa bersalah. Oh harusnya aku nggak istirahat ya. Aku harusnya ngerjain ini, ngerjain itu, gitu kan ya. Nah,
Padahal kita sudah selesai dengan kerjaan itu, tapi kita terus berusaha untuk nggak boleh istirahat. Itu kan jadi toxic productivity, produktif yang nggak sehat. Ya kan? Pikiran kita, tubuh kita itu perlu untuk rileks sejenak juga. Ya kayak laptop ya, laptop masuk masa nyala terus. Kita kan perlu untuk shutdown juga nih. Dinyalain terus panas terus nih. Lama-lama hang. Lama-lama lem biru nih kan, lempar ganti yang baru nih. Gitu kan. Jadi perlu seimbang teman-teman semua itu kan. Walaupun ada saya memahami, ada yang kerja sambil kuliah sambil ini, ya memang nggak mudah. Tapi mau nggak mau kita paksakan diri kita untuk apa ya, lebih memprioritaskan kesehatan kita, fisik maupun mental. Ya kan ya. Kalau kita capek, ya udah istirahat aja deh. Besok aja kerjaan itu kan ya. Ya ibaratnya kayak orang udah uh cedera nih gitu kan ya, kakinya ya. Udah nggak bisa jalan tapi itu kondisinya lagi maraton nih. Oh nggak bisa nih, harus harus finish nih. Pilih mana itu kan? Pilih finish tapi kaki jadi fatal parah, atau ya udah istirahat aja finish mungkin turnamen berikutnya gitu kan. Pasti ada yang dikorbankan. Tinggal pilih mengorbankan pekerjaan atau mengorbankan kesehatan. Iya kan? Campingnya di situ kan ya. Eh, Karena kita banyak peran nih. Mahasiswa ya, pekerja, keluarga ada istri, ada suami, ada mungkin anak juga. Tapi kita perlu seimbang di situ kan ya. Oke, sambil baca biar. Nah, kerja smart gitu kan ya. Biar bisa santai gitu kan ya. Nah, itu kan robot aja kalau digunakan terus juga bisa rusak, ya kan? Jadi kita perlu work life balance ya. Bukan gini, bedakan work life balance dengan kita malas ya. Malas kan beda ya. Malas kan kita punya energi, kita punya waktu, kita punya tenaga, tapi kita memilih hal yang menyenangkan. Ya. Tapi kalau ini kan kita capek, ya udah istirahat gitu kan ya. Itu yang bisa dicoba gitu kan ya. Oke. Nah, itu materi terakhir dari saya, teman-teman semua. Eh, Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Moderator, Mbak Sheila. Silakan, Mbak. Selamat malam Pak. Terima kasih ya Pak ya atas atas pemaparannya. Tentunya sangat menarik sekali. Tentunya sangat relate ya Pak ya tadi dengan kehidupan kita sekarang. Kalau saya tadi dengarnya tuh saya sangat tertarik tadi pas Bapak bilang mindful gitu. Kalau kita tuh harus harus berpikir ya iya saat ini gitu ya saat ini dan memang mental panic ini itu frekuensinya itu dialami sangat 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 sering ya Pak ya kita mengalami ini karena mungkin tadi tadi Bapak sampaikan tadi ada produktivitas juga ya Pak ya multitasking yang memang mungkin kita kira selama ini oh multitasking itu bagus tapi kan padahal memang dari apa sisi psikologinya itu apa untuk multitasking itu mungkin kurang kurang produktif gitu lah Pak ya gitu terus tadi saya juga ada ambil dari ada stres positif stres negatif kalau stres positif itu tuh kita bisa termotivasi gitu ya Pak ya dengan stres yang kita alami itu tapi untuk stres negatif kita merasa tertekan kita merasa kelelahan padahal memang tidak bergerak secara secara signifikan gitu ya tapi kita merasa bahwa kita lelah gitu dan di sini juga kita tadi edukasi ini juga bertujuan ya Pak ya, agar kita mampu untuk menjaga kesehatan mental, tentunya meningkatkan fokus kita dan mempertahankan produktivitas di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks ya Pak ya, yang semakin ya yang tadi saya bilang tadi saya juga sempat di kolom chat bahwa ya ini yang memang mengharuskan kita untuk multitasking yang tadi salah satu contohnya ada yang mungkin sambil kerja sambil kuliah gitu ya Pak ya gitu dan itu kita menuntut itu tapi harus tetap mindful ya Pak ya terus tadi juga Bapak Bapak bisa contohkan dari kita bisa satu objek lihat satu objek gitu fokus terhadap objek itu gitu ya Pak ya gitu dan tentunya ini sangat sangat termotivasi juga dengan tadi Bapak yang Bapak tadi sampaikan gitu Pak ya. Oke, sebelumnya sebelum nanti kita lanjut ke diskusi, tentunya pasti banyak sekali yang mau bertanya nih Pak, gitu ya. Tentunya diskusi tanya jawab.
ada video yang akan diputarkan oleh operator ya Pak ya. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Edunitas, being successful is easy. Sebuah informasi pendidikan dan karir, semuanya terhubung menjadi satu di sini. Di Edunitas, terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan kamu untuk mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Di antaranya, ada Edu Kampus, Edu Karir, Edu Agent, Edu Promotion, dan Edu News. Edu Kampus menyajikan informasi kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Edu Karir. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di Edu Karir kamu akan mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Edu Agent. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Edu Promotion. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan berbagai promo atau diskon menarik seperti mendaftar kuliah, bayar kuliah, dan masih banyak lagi. Edu News. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di Edu News. Yuk, segera daftar dan kunjungi website kami. Edunitas, being successful is easy. Oke, teman-teman, kita tadi sudah saksikan juga ya video Being Successful is Easy gitu kan. Jadi teman-teman untuk Edunitas Expert Class ini nanti teman-teman terus ikut webinar kami dan bisa teman-teman juga bisa cek di website kami ya. Tentunya juga ada affiliate program. Nanti teman-teman bisa lebih lanjut untuk lebih cek di website kami dan sosial media kami tentunya ya. Oke, saya buka untuk pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau raise hand atau bertanya secara langsung dengan Pak Jelang Mahardika? Silakan teman-teman ada yang mau bertanya? Saya buka sesi pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak ya, gitu. Oke. Ada yang mau saya lihat di sini Rais. Oh iya, di sini ada yang banyak minta PDF ya Pak ya dari tadi. Mungkin nanti bisa dibantu sih Pak. Nah, nanti kami ya dari Edunitas juga akan bantu untuk kirim PDF-nya ya. Tentunya mungkin teman-teman antusias sekali tadi melihat PDF-nya sangat tertarik, sangat menarik ya Pak ya. Nanti mohon nanti untuk dibantu juga oleh tim-tim kami di Edunitas ya. Di sini ada yang mau bertanya di sini belum ada yang raise hand. Oh, ada raise hand beberapa ya Pak ya. Ada saya buka untuk Bapak Dimas Abdi Prasetyo. Boleh Pak? Boleh pertanyaannya dari kampus mana mungkin atau dari domisilinya dari mana silakan. Waktu dan tempat saya silakan ya. Bapak Dimas Abdi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Dimas Abdi Prasetyo. Saya merupakan pekerja di bidang psikologi. Eh, Lebih tepatnya namanya Steven Genetik Indonesia, yang mana membicarakan genetik ya. Nah, izin bertanya eh, ke Kak Jelang Hardika. Jadi saya bertanya-tanya, apakah ada perbedaan antara mental fatigue yang dialami oleh orang dewasa atau anak-anak gitu? Karena kalau dewasa dan anak-anak itu yang membedakan, yang paling menonjol adalah anak-anak tidak bisa mengontrol diri sendiri gitu. Sehingga saya perlu bertanya, apakah yang membedakan gitu. Terima kasih. Ya, Bapak Mahardika mau langsung dijawab atau nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu? Pilih langsung aja, biar nggak lupa. Oke, terima kasih Mas Dimas pertanyaannya ya. Mungkin saya izin jawab ya. Jadi, apakah berbeda ya anak-anak dengan dewasa mungkin? Oke, mungkin berbeda ketika dalam hal copingnya ya, atau pengelolaannya, gitu kan ya. Mungkin anak-anak kan belum banyak belajar bagaimana sih cara untuk mengatasinya, gitu kan ya. Tapi pun ketika dewasa,
belum tentu punya coping yang bagus, ya, yang adaptif ketika mengalami hal yang nggak nyaman itu ya. Mungkin ada yang ketika stres ya udah duduk aja santai minum air putih ya udah sehat nih, atau olahraga. Ada juga yang wah stres merokok atau mabuk-mabukan atau mungkin malah apa ya tidak jelas itu kan merusak. Nah, jadi lebih ke copingnya gitu kan anak-anak dan dewasa. Kalau yang dirasakan sebenarnya sama juga gitu kan ya, akan mengalami kehilangan energi gitu kan ya, terkuras gitu kan ya. Tapi apakah copingnya sehat atau enggak gitu kan ya. Seperti itu Mas Dimas. Oke, baik, terima kasih Pak Dika. Apakah sudah terjawab Mas Dimas untuk pertanyaan Bapak? Sudah Sudah, sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya, saya buka untuk Kakak Balkis Aura Sakina. Silakan Kak, silakan pertanyaannya diajukan. Kemudian suara saya sudah masuk. Sudah masuk, Mbak. Silakan. Oke. Mohon izin bertanya. Tadi kan terkait dengan mental fatigue. Itu eh, pengelolaan dan sebelum ya, maksudnya mencegah dan juga pengelolaan. Eh, Satu case misalkan hal ini sudah terjadi dan psikiater ataupun psikolog pun sudah melewatinya. Jadi si orang ini tuh sudah melewati psikolog dan juga psikiater dan sudah didiagnosa menjadi seorang penderita depresi episode. Nah, eh, lebih ke apa ya, after dari tes itu ataupun maksudnya pemeriksaan itu, ada nggak sih hal yang bisa menjadi pacuan kalau sebenarnya orang ini sudah terjadi ya, berarti sudah sangat mengalami hal-hal tersebut yang tadi disebutkan, udah tidak bisa dicegah lagi gitu, bahkan sudah sampai ke tahap menyakiti gitu kan. Nah, selain motivasi kan katanya kita ini hidupnya tinggal perbanyak motivasi. Selain motivasi, apa sih yang bisa kita lakuin sebagai orang yang sudah terdiagnosa gitu untuk menghadapi kehidupan kita? Karena setelah diagnosa ini pengelolaannya ini ada yang memang membutuhkan waktu hanya sebentar, ada juga yang memang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, satu case ini dia sudah 2 tahun mengalami depresi episode yang dimana psikiaternya ini sangat membatasi apa ya, sangat membatasi pergaulan ataupun kehidupan dia dengan orang lain karena resikonya lumayan besar gitu. Jadi sangat terbatas sekali nih untuk melangkah. Sedangkan di zaman sekarang ibaratnya nggak hidup satu hari aja gitu, tidur seharian aja itu bakal ketinggalan banyak hal gitu. Gimana sih cara ngobatin hati orang ini kalau kita juga bakal loh mengalami apa sih namanya, fase-fase di mana kita bakal eh sama kayak orang lain gitu. Terus juga selain motivasi apa yang bisa kita lakuin gitu. Selain membatasi diri kita dengan teman-teman di sekitar gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Iya, pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Sangat menarik. Boleh silakan Bapak dijawab, Bapak Mahardika. Oke, baik, terima kasih Mbak. Apalagi ya terkait dengan kondisi seseorang yang sudah terdiagnosa ya, melewati psikolog dan psikiater itu kan. Memang sih kalau kondisinya sudah apa kronis ya, kronis kan berarti kan sudah cukup berat tuh kan ya. Jadi kan memang perlu penanganan yang intens itu kan. Obat tetap jalan dari psikiater. Tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana seseorang sudah punya berikan coping, coping yang sehat. Ketika mungkin stres atau mungkin rasa marah, kesepian, emosi negatif itu muncul. Yang paling penting adalah menghadapi emosi itu, ya kan? Kita nggak bisa menghindar terus, gitu kan? Kenapa orang bisa menyakiti diri? Karena orang cenderung menghindari emosi negatif, nggak mau nih ngerasa kesepian, nggak mau ngerasa marah, nggak mau ngerasa cemas, sehingga akhirnya menyakiti diri, gitu kan? Jadi yang paling penting adalah yang perlu disampaikan ke yang bersangkutan adalah untuk menghadapi emosi negatif itu. Oh, lagi kesepian ya udah journaling aja, mencatat misalnya apa sih yang dipikirkan, atau mungkin dengan self talk menyampaikan afirmasi itu kan ya, atau
hal positif lain yang adaptif gitu kan ya. Sambil menemukan pelan-pelan untuk memberikan kayak kalau lingkungan sosial terbatasi ini yang mungkin malah kurang oke ya. Perlu untuk mencari juga lingkungan yang adaptif ya. Jadi kalau misalnya ada lingkungan yang toksik, ya udah, misalnya lingkungan A toksik, ganti dengan lingkungan B atau lingkungan C. Karena kita juga perlu support system juga agar kita nggak merasa sendirian, ya kan? Apalagi support system orang-orang yang memiliki kesamaan dengan diri kita. Misalnya kita didiagnosa depresi, terus kita juga sharing-sharing nih dengan orang yang mengalami depresi. Kita kan jadi ngerasa punya power ya. Nggak cuma, oh nggak cuma aku nih yang ngalami nih, dia bisa kok, gitu kan. Jadi dia nggak ngerasa dijudge, dia juga bisa belajar dari orang-orang yang punya masalah yang sama, gitu kan ya. Dan tetap apa ya, bertumbuh karena dia mencintai dirinya sendiri, gitu kan ya. Semua sistem ada, dia bisa menghadapi emosi yang nggak enak itu. Dan memang untuk berubah ya, menghadapi yang nggak enak itu kan emang nggak enak itu kan ya. Tapi semakin kita dihadapi, semakin kita jadi terbiasa. Tapi kalau kita semakin avoid, menghindar, oh aku kesepian nggak mau nih. Akhirnya kita mencari distraksi. Misalnya harus telepon temen nih, harus dengan adiksi nih, dengan apapun ya, ya nggak akan selesai. Jadi perlu, ibaratnya kayak hutang, dicicil pelan-pelan biar lunas. Itu sih mungkin ya. Silakan, kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, boleh. Iya, terima kasih Bapak jawabannya. Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi Mbak ya? Sudah Ya, cukup. uh, jadi hanya motivasi terhadap diri sendiri dan juga kita harus berani untuk keluar dari zona yang kita dibatasi itu berarti Kak. Iya, bukan motivasi, tapi lebih kayak menghadapi apa ya, stresor yang nggak enak itu. Tantangannya di situ, gitu kan ya. Betul, dari kayak juga ada support system juga di situnya. Jadi ibaratnya yang selama ini kan negatif, kayak hanya berjalan di sebelah kiri aja. Sekarang dibalik nih, sebelah kanan. Jadi sisi yang satunya gitu kan ya. Jadi sisi yang lebih adaptif, positif, yang ya udah tetap aja berproses seperti itu pelan-pelan. Obat tetap jalan, tapi tetap berkembang, punya tujuan itu kan ya. Itu yang mungkin bisa terus diterapkan oleh orang tersebut itu kan ya. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Untuk yang raise hand, di sini ada Bapak Jamin Taras Bangun. Baik, silahkan Pak ajukan pertanyaannya. Bapak domisili dari mana Pak? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Saya Malam. domisili di Jakarta. Memang lagi kuliah juga di STIA Litigasi dari Unitas juga. Ya, Sambil bekerja gitu. Jadi, salam kenal Pak Jelang Hardika. Salam kenal. Eh, mu- Ya, Sebentar. mungkin ini saya menyampaikan juga pengalaman Pak terkait dengan mental fatigue ini, Pak. Eh, Pertama, mungkin ini Pak ya. Ada nggak faktor ini Pak ya terkait dengan usia Pak? Karena dulu selama sama saya usia 25 sampai menjelang 40 itu semangat saya memang multitasker Pak. Semua mau saya kerjain gitu. Tapi di atas 40 mulai memang em, mengikuti irama apa yang diberikan perusahaan itu yang saya kerjakan gitu. Terus saya mau bertanya juga terkait dengan ini Pak ya, permasalahan di kantor gitu. Kadang kan eh, ada teman-teman yang dapat isu gitu Pak, isu yang tidak menyenangkan sebenarnya di perusahaan gitu. Diajak mungkin ngopi dulu keluar. Pada prinsipnya saya sekarang sudah menolak gitu Pak. Saya tahu itu arahnya nanti pasti gosip Pak ya, gosipi atau menciptakan suatu ini. Tetapi teman yang ini, yang ikut ini, balik lagi menyatakan ke saya gitu Pak. Katakan, Pak, ada tadi kabar katanya ada pengurangan karyawan, contoh gitu Pak. Jadi ya, apa kita terlibat? Saya pada prinsipnya sekarang malah bilang, ah, kan bukan HRD yang menyampaikan. Itu kan isu. Apakah terjadi atau enggak kan kita tidak tahu. Dengan pernyataan seperti itu saya malah merasa dianggap aneh gitu Pak.
aneh gitu. Ini kok Bapak ini sepertinya mentalnya udah baja gitu, gitu katanya. Oh, mental Bapak udah kayak gitu, salut saya gitu. Tapi itu menurut saya itu bagus nggak gitu Pak? Kalau kita segala sesuatu itu kita anggap itu hal yang biasa-biasa saja, karena belum belum kena ke kita gitu. Kalau nanti udah kena ke kita kan kita tinggal bilang apa masalahnya saya, maka saya dipilih kan gitu kira-kira gitu. Jadi eh, apa itu tidak membuat kita semakin aneh gitu Pak, dengan harusnya kan kita mengikuti irama yang ada, mengikuti kan kalau dulu ya namanya siapa yang punya antena kencang ya dia yang dapat info banyak kan gitu Pak. Sekarang saya malah menutup diri gitu, saya kerja aja, berangkat jam 8, pulang jam 5, contohnya gitu kalau di kantor, ya udah istirahat sampai di rumah gitu. Nah itu mungkin minta ini Pak, masukan dari Bapak seperti apa sih? Atau memang karena faktor usia atau karena memang udah mengikuti yang Bapak sampaikan tadi gitu Pak, Pak Jalan ya. Ini itu Pak mungkin pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak ya Pak ya. Tadi terkait dengan tadi saya dengar ada tengah usia gitu ya Pak ya, tentang produktivitas begitu Pak. Silakan Pak Dika. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ella. Ya, dari Pak Jamin Taras ya. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada faktor usia ya mungkin terkait dengan mental edik ya? Nah, mungkin itu bisa, tapi mungkin secara nggak langsung. Jadi perlu untuk melihat banyak faktor. Apakah mungkin terkait apa ya? Ini goals ya, mungkin terkait passion atau tujuan karir, atau mungkin apa ya, kejenuhan mungkin. Itu juga perlu dilihat juga nih. Jadi kan mungkin Pak Jamin Taras merasakan, oh aku masih semangat dengan kerjaanku, aku masih suka dengan kerjaannya, gitu kan ya. Ini hal yang menyenangkan, tapi kok makin ke sini jadi makin mudah capek. Nah, mungkin ada faktor usia di situ. Tapi kalau misalnya, oh iya ya, ternyata dalam pekerjaan sudah mulai bosen nih, udah monoton pekerjaannya, tidak menarik lagi misalnya, tidak merasa berkembang. Nah, berarti kan eh, faktor usia ini bukan faktor satu-satunya, gitu kan. Jadi perlu mungkin melihat kembali secara global, secara besarnya. Apa nih faktor yang mengaruhnya itu kan? Tapi kalau faktor usia nggak secara langsung sih pengaruh. Karena banyak juga itu kan ya, usia sekian, misalnya lebih 40, 50, tapi juga oke mentalnya itu kan ya. Karena apa? Karena juga mungkin ada tujuan dan sebagainya. Jadi perlu untuk melihat satu persatu aspeknya itu kan ya. Dan tadi kayak soal, oke, ketika mungkin diajak, oh nantinya orangnya malah ngomongin orang dan sebagainya tuh kan. Dan tadi kan kayak, oh ya udah, ketika ada pengurangan pegawai, apakah Kak cemas? Itu malah bagus ya kalau kita tidak terlalu terlarut ya pada hal negatif gitu kan. Kalau kita terlarut kan kita jadi mudah panik, mudah cemas. Aduh, nanti gimana ya gitu kan ya. Malah bagus sih, berarti kan copingnya atau pengelolaan stresnya Pak Chandra terus udah bagus nih. Jadi kan kalaupun misalnya itu terjadi kan nanti tinggal tanya. Nah, berarti kan satu atau enggak Bapak siap dengan konsekuensi terjadi yang ke depan nanti kan. Nggak salah, malah bagus itu kan. Yang nggak oke itu kan ketika kita terlalu mencemaskan apa yang jauh ke depan, gitu kan ya. Wah nanti kalau gini gimana ya? Jadi berandai-andai ya. Seandainya gitu gimana? Seandainya gini, akhirnya jadi banyak prediksi, banyak asumsi, overthinking, ya kan? Tapi bagaimana kan? Ya udah satu persatu. Ibarat nih, kita masih SD, ya udah kita satu SD ya udah fokus ke baca tulis hitung ya, nggak usah mikirin gimana caranya kerjain skripsi. Nggak kejauhan gitu kan ya, step by step itu bagus yang sudah diterapkan Pak Jamin Taras tuh kan, gitu kan tinggal dipertahankan aja, nggak salah di situnya, gitu kan selama siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, bisa dihadapi tidak dihindari, yaitu sehat secara mental itu kan ya. Begitu Pak Jamintara, silakan kalau ada pertanyaan tambahan, mungkin ada yang masih belum clear, silakan kalau ada lagi. Ya, clear Pak. Memang itu Pak. Saya lihat memang kesiapan itu Pak. Di saat kita menyampaikan itu ke rekan kita ya, kita jangan berbohong juga terhadap diri kita gitu. Memang kita udah siap memang dengan kondisi karena kita merasa juga bahwa
mungkin bukan kita juga gitu kan gitu yang akan dipilih kan gitu. Dan itu juga masih isu antara karyawan bukan yang udah disebarkan secara eh, apa Pak ya sah gitu secara ini dari hari. Ini tuh Pak, mungkin Pak. Kalau gitu terima kasih Pak Jelang Hardika. Dari publish apa nih? Terima kasih juga Pak sebenarnya sudah sharing nanti ya. Ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau saya lihat di sini belum ada yang raise hand lagi ya Pak ya, tapi saya coba bacakan di kolom chat ya Pak ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang tadi saya sudah baca juga sih. Gitu ya, saya sangat tertarik tadi banyak sekali ada yang bertanya tentang kesehatan mental ya. Saya bacakan satu pertanyaan dulu. Di sini ada ini Pak ya ada Ibu Dayu Sintia, mahasiswa semester 1 psikologi, bekerja di bagian admin gitu ya. Izin bertanya Pak, bagaimana jika kita sudah mencoba untuk selalu mindful, tapi keadaan tidak memungkinkan gitu karena tuntutan pekerjaan semakin tinggi dan diharuskan cepat selesai gitu. Bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Itu Pak pertanyaannya. Silakan Bapak mohon untuk dapat dijawab. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kayak ada kondisi ya yang mungkin nggak bisa kita cegah, kita bisa kontrol. Kita dituntut untuk jadi multitas. Ya oke, kita tetap mengerjakan itu sesuai dengan tekanan itu. Nggak apa-apa. Tapi di pihak lain kita tetap melatih diri kita ketika kita sendiri. Misalnya bangun tidur nih, gitu kan ya. Misalnya seorang muslim ya udah sholat ya mindful atau mungkin saat berjalan kaki olahraga mindful saat makan mindful itu kan tetap bisa kita latih ya kan tidak mungkin 24 jam kita dituntut untuk multitask kan jadi kita tetap bisa melatih mungkin satu hal dulu deh jadi berawal dari hal kecil aku mau melatih untuk single task dalam hal gosok gigi ya udah rasakan mungkin busanya odolnya saat kumur gimana begitu terus selama tiap hari, seminggu, 2 minggu. Kalau sudah bisa, tambah lagi. Mungkin saat makan, mindful. Jadi hal-hal kecil aja. Gitu kan ya. Nggak apa. Tadi tetap mengerjakan yang tuntutan tadi. Karena itu nggak bisa dihindari. Tapi tetap menyempatkan diri nih. Ketika sendirian, tetap bisa mindful. Saat berkendara deh misalnya. Amati lingkungan sekitar. Jadi tetap diupayakan untuk mindful meskipun dari hal yang kecil. Secara bertahap aja. Seperti itu. Oke, baik silakan. Baik, terima kasih ya Pak ya. Tadi berarti kita harus tetap mindful, tapi dalam dalam arti mungkin dalam hal kecil dulu ya Pak ya. Tadi pas Bapak contohkan juga kita lihat satu objek, mungkin pada saat itu sedang berlangsung gitu ya Pak ya. Oke, saya bacakan lagi ya Pak ya pertanyaannya yang relate dengan materi kita saat ini. Di sini, bagaimana cara menumbuhkan semangat dalam diri pada lingkungan yang tidak kita inginkan atau tidak sesuai dengan frekuensi kita. Dan betul ya Pak ya, ini pertanyaan lanjutan mungkin dari saya. Memang dari tadi di benak pikiran saya tuh memang betul Pak gitu ya. Kadang-kadang kita bagaimana sih kita memang sudah semangat nih ya, sudah sangat semangat, tapi ternyata lingkungan tidak mendukung kita untuk yang kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, dengan frekuensi kita. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi itu dan menumbuhkan kita tuh harus semangat dimanapun kita berada dengan siapapun gitu ya, dengan rekan kerja atau mungkin rekan mahasiswa antara dosen dengan mahasiswa gitu sih Pak. Baik Pak, silakan. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi gimana sih untuk bisa tetap menumbuhkan kan ya kita bisa tetap berjuang jika walaupun misalnya orang kita tidak mendukung. Oke, pertama adalah kita tetap punya apa ya konsep diri yang begitu kuat gitu kan ya. Kita harus tahu dulu value kita apa nih. Kenapa sih kita pengen jadi ini jadi ini? Misalnya saya nih, oh saya jadi psikolog kenapa nih? Oh pengen bantu orang. Ya udah, meskipun ada orang sekitar yang nggak setuju, menolak, mencibir, ya udah kita sudah punya filter untuk bodoh amat nih, gitu kan. Selama kita nggak mengganggu orang itu, ya ngapain nih, gitu kan. Kita bisa berjuang. Dan mungkin kita tetap pelan-pelan menemukan circle atau lingkungan yang sepakat dengan kita. Ya kan, misalnya, oh teman kelas ada yang mungkin kok seperti ini, ya udah cari teman kelas lainnya, gitu kan ya. Atau mungkin komunitas. Jadi kita tetap berjuang sendiri, utamanya kita sendiri, tapi tetap mungkin menemukan support system juga gitu kan biar kita mungkin kalau kita sedang capek
kita ada tempat sharing. Kita nggak merasa sendirian di situ ya. Ibaratnya gini, ibaratnya gelas ya. Yang mengisi gelas kita kan paling nggak 80% kan diri kita sendiri kan, dari teko kita. Sisanya baru dari teko orang lain. Kalau kebalik nih, yang ngisi gelas kita itu dari teko orang lain nih, 80%, 20%. Ya kita jadinya kalau nggak ada orang lain, kita jadi kesepian, jadi kosong, jadi nggak berharga, ya kan? Jadi kita lahir itu sendiri kok, nggak sama mereka gitu kan. Jadi ya kita bisa tetap di situ. Bukan berarti kita nggak bersosial ya, tapi kita mungkin tahu nih kapan bisa berdamai, kapan bisa untuk berjuang sendiri. Banyak Oke, mungkin Mbak Sri. Baik. Baik, Pak Dika, terima kasih sudah sangat terjawab sekali ya Pak ya. Dan sebelum saya memulai pertanyaan selanjutnya, di sini banyak yang menanyakan presesi ya. Itu operator sudah mengirimkan presesinya, teman-teman ya. Silahkan akses ya, akses teman-teman. Dan kita akan tertutup, link presesi akan tertutup secara otomatis ya, secara otomatis oleh sistem pada pukul 21.30 gitu ya. Jadi nanti setelah jam-jam tersebut, kalau misalkan tidak bisa lagi diakses lagi gitu setelah 21.30 ya teman-teman. Mohon bersabar, kita memang mengirimkan link absen dan link presesi pasti akan kita kirimkan. Yang pasti kan teman-teman harus menyimak ini sampai selesai, yang tentunya juga akan termotivasi untuk teman-teman dan bermanfaat ya tentunya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Edunitas ya, Edunitas Expert Class webinar ya, mengikuti link IG kami, ya, Instagram kami, sosial media kami, gitu. Dan teman-teman juga pasti sangat-sangat akan kita uh, tampilkan materi-materi yang juga sangat menarik seperti hari ini, ya, seperti hari ini ada materi dari Pak Dika yang tentunya juga sangat relate dan sangat pengalaman sekali di bidangnya sebagai psikologi klinis, ya. Mengapa kita merasa lelah meski kita banyak bergerak? Jadi kita juga memperhatikan kesehatan mental nih, kesehatan mental teman-teman tentunya dari berbagai masyarakat ya, tentunya bisa dan webinar ini gratis ya, free, dan juga teman-teman bisa bisa mengikuti sosial media kami. Oke? Dan di sini ada pertanyaan lagi ya Pak ya, mungkin saya buka nanti sampai 40 ya, kita akan 6 menit lagi ya, atau 7 menit lagi. Pak Mahardika masih semangat Pak? Masih semangat Masih semangat banget nih untuk teman-teman ya. untuk antusias sekali ya Pak. Dan di sini saya coba bacakan lagi ya, yang saya bacakan lagi di sini. Oke, tentang apakah gaya hidup serba cepat? Oh, oke. Ini serba cepat, Pak. Serba cepat yang dituntut oleh modernitas untuk turut memperburuk resiko mental fatigue. Itu Pak pertanyaannya sekarang. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab secara langsung ya. Iya, akan berpengaruh ya. Karena nanti kan kita main kan kita banyak kayak ambil jeda kan ya. Kita butuh waktu sadar ya. Tapi kalau kita serba cepat dan itu mungkin intens, bisa berdampak juga ya. Karena kita mungkin belum selesai ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C. Kita nggak sadar penuh tuh di situnya. Kita jadi banyak distraksi. Mudah mikir ini, overthinking. Sadar atau enggak itu jangka panjang nggak sehat. Gitu kan ya. Makanya banyak juga penelitian tuh kan ya. Di kota, warga kota itu lebih banyak stresnya itu kan ketimbang warga di desa itu kan. Makanya ada orang dengan tipikal slow living nih. Gitu kan. Slow living oke nih, tapi tetap kita butuh stres kan. Bukan yang slow banget juga kan. Yang sampai mungkin nggak produktif itu kan. Perlu seimbang juga itu kan ya. Tekanan itu penting, stres itu penting. Tapi seimbang itu jauh lebih penting. Gitu kan ya. Stres tapi kita nggak bisa istirahat nih. Kita nggak bisa menikmati hasil jerih payah kita. Kita terus malah merasa kurang, 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 merasa nggak puas dengan pencapaian itu kan juga nggak sehat karena serba cepat tadi kan ya. Jadi itu secara nggak langsung jangka panjang nggak sehat sih untuk terus kayak gitu, begitu. Baik, baik, terima kasih Pak. Berarti harus secara cepat dan tepat tentunya ya Pak ya.
gitu ya dengan tadi cara-cara yang tadi Bapak Bapak sampaikan juga gitu di materi. Oke, Bapak, saya tutup untuk pertanyaannya ya, untuk diskusinya. Bapak, apakah ada Bapak memberikan closing statement dan menutup sesi ini, Pak? Closing statement di materi ini, Pak. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Sela ya. Baik, teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir ya sampai akhir ini. Semoga banyak yang didapatkan ya. Mungkin saya berpesan aja untuk mempunyai gaya hidup lebih mindful gitu ya. Jadi mindful ini kan bisa digunakan untuk terapi, tapi saya lebih senang ketika ini sebagai gaya hidup gitu kan ya. Kita semua punya aktivitas, tapi mungkin kita belum semuanya mindful di setiap aktivitas itu. Jadi kita bisa melatih satu persatu, pelan-pelan. Ketika berjalan, kita makan, ketika mandi, ketika berkendara, nonton, belajar. Coba untuk sadar penuh. Gitu ya. Karena untuk jangka panjang itu akan lebih sehat untuk mental kita dan mencegah kita untuk mengalami mental fatigue. Ketika pun kita mengalami mental fatigue, kita tidak terlarut di pikiran itu. Karena kita sudah melatih untuk here and now, untuk sadar penuh di momen sekarang dan saat ini. Gitu ya. Dan mungkin untuk hal lainnya lagi dah ketika kita mengalami hal itu, ya udah kita perlu untuk kembali sadar bahwa kita perlu untuk bergerak lagi ke depannya. Dan kita perlu punya namanya tujuan atau value ya. Apa yang membuat kita jadi bergerak? Kita punya value kan. Wah, aku pengen jadi ini, jadi itu. Dia ketika kita terpuruk, kita punya resiliensi. Daya lenting, bangkit lagi nih. Nggak terpuruk dalam mental fatigue itu. Nggak terpuruk dalam nge-freeze itu. Itu sih mungkin. Baik. Baik, terima kasih Bapak ya closing statement ya Pak ya. Terima kasih, tentunya juga sangat menarik ya Pak untuk diskusi kita kali ini. Tentunya teman-teman juga pasti juga sangat-sangat berhubungan ya dengan kehidupan pekerjaan maupun maupun kuliah maupun masyarakat gitu ya Pak ya, dengan keluarganya gitu. Bagaimana kita bisa melatih mental kita untuk secara produktivitas ya gitu. Oke, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Semoga nanti kita ada kesempatan-kesempatan lainnya ya tentunya di webinar ini. Terima kasih, selamat malam Pak. Luar biasa ya. Oke, di sini saya akan membacakan peserta teraktif ya. Ada 3 nama yang udah saya pegang sekarang. Mohon untuk nanti untuk bersuara ya, untuk on cam atau suara. Di sini yang pertama ada Putri Cynthia. Halo, selamat malam Kak Putri. Selamat malam Kak Putri. Halo, selamat malam, Kak. Malam Kak Putri, terima kasih Kak atas antusiasnya Kak Putri. Ya, selamat ya, selamat kepada nanti kita akan memberikan door prize ya, tentunya dengan admin kontak Mbak Putri Cynthia. Oke. Yang Baik, kedua, Kak, makasih. ya, terima kasih. Yang kedua, ada Bapak Muhammad Rafli Hardiansyah. Silakan Pak. Selamat malam Pak Rafli. Kak Rafli. Selamat malam Kak Rafli. Oke. Selanjutnya di sini yang ketiga ada Kak Balkis Aura Sakinah. Ya, terima kasih Kak Balkis. Selamat malam. Iya, selamat malam Kak ya. Semoga kakak-kakak di sini jangan khawatir. Nanti untuk selanjutnya pasti akan yang peserta teraktif pasti akan kami berikan door prize juga tentunya selain ilmu ya. Oke, di sini terima kasih teman-teman. Terima kasih atas antusias teman-teman ya. Tapi sebelumnya kami akan foto-foto bersama dulu ya Pak ya. Oke, silakan operator. Sudah siap semuanya teman-teman kita foto bersama ya sebelum kita akhiri, sebelum kita closing. Oke. Berikan pose terbaik teman-teman ya, karena kita akan foto bersama tentunya. Nanti kita akan share juga di sosial medianya Edunitas Expert Class ya. Oke. Ya, silakan pose terbaiknya ya teman-teman. Karena kita nggak tahu nih ini apa gilirannya. Oke. Pose terbaik teman-teman. Satu, dua, tiga.
Oke, tahan dulu ya teman-teman. Oke, siap. Ditunggu ya. 1 menit. 1, 2, 3. Oke, sudah operator? Sudah selesai? Atau masih tetap untuk 5 kali capture ya? Oke, oke. Lagi ya teman-teman ya, karena ini butuh beberapa nih teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Mungkin tangannya bisa love gitu ya, biar lebih lucu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, operator sudah siap atau masih masih butuh untuk dokumentasi ya? Oke, sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikuti terus Edunitas Expert Class, webinar Edunitas maupun sosial media kami. Tentunya teman-teman juga kalau yang membutuhkan untuk kuliah ya atau beasiswa, teman-teman bisa melihat di Edunitas Expert Class atau websitenya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kakak-kakak juga diisi link presesinya ya. Kita akan tutup di 21.30 akan tutup secara otomatis. Oke, teman-teman, mari kita mindful ya. Tadi Bapak Dika sampaikan kita mindful, kita kita bisa bisa produktif ya, walaupun kita tidak multitasking gitu, single single tasking ya teman-teman. Semangat terus teman-teman maupun yang sedang bekerja maupun maupun kuliah gitu ya, maupun keduanya ataupun ibu rumah tangga ya teman-teman, sangat luar biasa sekali teman-teman. Jagalah kesehatan mental teman-teman, itu sama pentingnya dengan kesehatan kesehatan tubuh teman-teman, kesehatan organ teman-teman. Oke, mindful ya, mindful terus as a positive thinking ya, positive thinking, karena yang negatif atau positif itu berada di dalam pikiran kita sendiri. Oke, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Salsabila, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Kasih, Bu. Kasih Pak. Terima Selamat kasih. malam. Yang cantik. Kembali lagi. Iya, dadah cantik. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Genit lo, genit.